Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa alimna ma yanfa'ana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, dan mugi-mugi nikmat-nikmat yang ada selalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan pada kita sekalian. Kita diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa menjaga amal-amal soleh kita, dan mugi-mugi kita senantiasa juga dijauhkan dari berbagai macam maksiat dan juga berbagai macam musibah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita untuk beragama. Dan Nabi SAW itu mengingatkan kita juga untuk senantiasa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah sebagaimana yang Allah juga perintahkan. Nabi itu katakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau itu berada, dan ikutilah setiap dosa, setiap kesalahan, setiap maksiat itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan tadi itu nanti akan menghapuskan dosa-dosa yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk memperbaiki ketakwaan kita kepadanya, yaitu Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu lalu kita mendapatkan suatu keadaan yang tidak biasa, yaitu dengan mendapatkan hujan yang terjadi berturut-turut. Kemudian di beberapa tempat itu kebanjiran, ada yang terjadi tanah longsor, kemudian ada yang hanyut, kemudian ada pula yang menghadapi hal-hal yang lain yang lebih parah daripada yang kita alami di Dusun Wara ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang kita syukuri, kita tidak mendapatkan musibah seperti yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran dari musibah-musibah yang ada. Mudah-mudahan juga sebagai introspeksi bagi diri kita, agar di suatu waktu, baik secara individu, kita masing-masing bisa menghadapi musibah-musibah yang ada tadi dengan mengingat nasihat-nasihat yang akan disampaikan pada khutbah kali ini. Yang pertama, hendaklah seorang muslim itu meyakini, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Takdir yang Allah tetapkan sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Meskipun kita punya usaha keras untuk mewujudkannya, kalau Allah tidak menakdirkannya, Allah tidak menetapkannya pada kita, maka kita tidak bisa untuk mendapatkannya.
Ini yang diyakini oleh seorang muslim. Dia harus mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap musibah, setiap kesedihan, setiap bencana itu juga sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seorang muslim ketika dia tahu atau dia paham ini adalah karena takdir Allah, maka hanya Allah lah yang nanti akan menghilangkan musibah dan kesulitan-kesulitan yang ada. Yang pertama, coba perhatikan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa yang diajarkan dari Anas bin Malik. Dia menyebutkan hadis tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Allahumma la sahla, ya Allah, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali Engkau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan Engkau menetapkan ada yang sedih, ada yang susah, ada yang mendapatkan musibah, itu bisa menjadi mudah idza syi'ta sahala, jika Engkau kehendaki itu akan menjadi mudah. Maka berarti kita lihat di sini Allah yang berikan kemudahan. Dan kalau ada yang mendapatkan musibah, Allah yang angkat musibah tersebut. Kalau ada yang sedang sedih, ada yang sedang menderita penyakit, maka Allah yang akan mengangkat musibah-musibah yang ada. Allah yang tetapkan, dan kita kalau mohon pada Allah untuk diangkat dengan segera musibah tersebut, maka itu akan terangkat. Maka ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu telah menjadi ketentuan Allah. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah berfirman, tidaklah suatu musibah yang terjadi di muka bumi, tidaklah juga musibah itu menimpa diri kalian, kecuali itu sudah ada ketetapannya, sudah dicatat dalam kitab min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi sudah ada catatan takdirnya untuk itu. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, oleh karena itu supaya kamu itu tidak bersedih terus kalau ada yang luput, ada yang kita tidak dapat. Juga wala tafrahu bima atakum, juga jangan sampai kalian itu senang, terlalu bangga, terlalu sombong ketika mendapati sesuatu. Allah beri harta, Allah berikan kekayaan, jangan kalian sombong dengan hal tersebut. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal, orang-orang yang sombong, congkak, dan orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang membanggakan dirinya. Juga Allah Subhanahu wa taala itu ingatkan, kalau kita mendapatkan musibah itu adalah dari Allah, Allah sudah catat itu semuanya, dan kita punya kewajiban untuk tawakal dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Allah lah pelindung kami, penolong kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Dan kalau kita pahami dari sini ini semua dari Allah, maka kita pasrah pada Allah. Tugas kita adalah selanjutnya tidak berlarut-larut sedih dan tidak perlu banyak berandai-andai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawi khairum wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang qawi, yang kuat, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, yaitu yang lemah imannya. Namun kata Nabi SAW, mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah itu sama-sama baiknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza fa'altu kana kadza wa kadza. Kata Nabi SAW, bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan kamu itu lemah. Jika engkau itu tertimpa musibah,
maka jangan mengatakan andai saya melakukan demikian, demikian dan demikian. Kok saya tidak lakukan seperti itu? Akhirnya saya mendapatkan musibah. Tidak boleh mengatakan semacam tadi. Walakin kul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa innal law taftahu amal syaitan. Namun katakanlah ini sudah jadi takdir Allah, apa yang Allah itu kehendaki itu pasti akan terjadi. Karena kalau kita banyak mengatakan andai-andai, seandainya, maka itu akan membuka pintu-pintu setan. Kata Al-Qadi Iyad, makruh kita mengatakan seandainya semacam tadi dalam rangka untuk menentang takdir. Ya, kalau kita menentang takdir sampai mengatakan andai ini, andai itu, maka nantinya kalau kita banyak mengatakan seperti itu, setan, kata Al-Qadi Abu Iyad, itu akan membuka pintu was-was. Akhirnya kita ragu, iman kita jadi tergoncang, kemudian kita ragu pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi yang mendapatkan musibah, apakah itu ujian atau siksa? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, bila itu katakan orang yang kena musibah itu di antara dua kemungkinan, di antara dua keadaan. Yang pertama, karena maksiat dan dosa yang ia perbuat. Yang kedua, itu untuk ujian baginya, seperti halnya dia dapati dalam ujian sekolahnya perlu diuji. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kelasnya, untuk meningkatkan derajatnya, dan juga untuk menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi ada dua kemungkinan. Musibah itu adalah untuk karena perbuatan maksiat dan dosa. Jadi Allah memberikan musibah yang berat. Kemudian yang kedua, itu untuk meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada. Dalilnya apa? Yaitu Allah itu berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa kalian melainkan itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Yaitu karena dosa yang kita perbuat. Karena kita kurang melakukan ketaatan, kita kurang dalam ibadah, atau kita menerjam maksiat. Akhirnya gara-gara perbuatan ini Allah menimpakan musibah. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian yang ada. Juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW itu bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha." Tidaklah seorang mukmin itu mendapatkan rasa sakit. Ada yang rasa sakitnya terus menerus. Wala nasabin, capek. Wala hamin, penuh kekhawatiran dalam pikiran. Jangan-jangan saya kena ini, saya kena ini, saya kena musibah ini, kena musibah ini. Wala hazanin, kena kesedihan. Mungkin karena suatu yang hilang, motornya hilang, dompetnya hilang, hartanya hilang. Malamnya dirampas oleh orang, dirampok oleh orang. Itu namanya sedih karena hilangnya sesuatu. Wala ghammin, karena susahnya hati, hati yang gusar, hati yang galau. Atau wala adza, karena ada yang menyakiti, atau ada sesuatu yang menyakiti di badannya. Hatta syaukah yushakuha, sampai pun duri yang menusuk di kakinya. Illa kafarallahu biha min khotayahu, melainkan itu akan diampuni. Allah itu akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada tadi, ya, mengampuni dosa-dosa yang ada dengan ujian-ujian dan dengan cobaan-cobaan tadi. Berarti menunjukkan dengan musibah itu dapat menghapuskan dosa. Kemudian yang terakhir, yaitu dari musibah atau ujian yang ada, itu kadang disegerakan di dunia disebabkan tumpukan maksiat dan dosa yang kita miliki. Dan ini belum ditobati. Karena dosa di masa silam, kadang ada yang diberi penyakit. Ada penyakit yang sangat mengerikan sekali. Ini cuma gara-gara dulu itu karena seks bebas. Ada yang kena herpes, penyakit kulit. Atau yang paling parah lagi itu adalah HIV AIDS. Itu gara-gara dikarenakan masa silamnya penuh dengan maksiat, main perempuan sana sini. Ada yang punya masalah ya pada tubuhnya, punya penyakit yang berat dikarenakan minum minuman keras. Allah beri ujian yang berat ketika itu. Maka diberikan penyakit yang berat karena dosa yang dia miliki. Dan Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjalallahu al-'uquba fid dunya
Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Jadi karena dosa-dosa tadi, hukuman yang seharusnya di akhirat disegerakan di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Allah akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan nanti pada hari kiamat. Jadi ada yang memiliki dosa, karena dia bertobat, Allah majukan tadi hukumannya di dunia. Dan ada yang sebagian ditunda nanti pada hari kiamat. Jadi ada orang yang dapat ujian yang berat di dunia ini, ketika dia itu bertobat, Allah uji dia dengan penyakit ini, penyakit itu. Allah uji dia dengan terlilit dalam utang yang berat. Allah uji dia dengan habis ludes hartanya. Namun karena dia itu bertobat saat itu, maka ini adalah hukuman yang disegerakan di dunia. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan hukuman apa-apa lagi. Jadi itu musibah itu bisa jadi ujian, bisa jadi juga karena bentuknya adalah siksa. Ujian bagi orang-orang yang ingin derajatnya itu ditinggikan, yaitu bagi orang-orang beriman, dan sekaligus dosa-dosanya itu diampuni, dan sebagai siksaan bagi orang-orang yang berbuat maksiat, kurang dalam ketaatan, kurang dalam sholat, kurang dalam ibadah, atau terjerumus dalam maksiat dan belum bertobat, maka dia diberikan musibah, ada yang disegerakan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau memang musibah itu karena dosa yang kita perbuat, maka kewajiban kita adalah perbanyak tobat dan perbanyak istighfar. Bagi yang malas ibadah, malas salat, segera melakukan ketaatan itu. Kemudian bagi yang penuh dengan dosa, perbanyak istighfar, perbanyak baca astagfirullah setiap harinya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita kembali pada Allah, Allah akan menerima taubat kita, dan ujian-ujian, musibah-musibah yang ada akan terangkat, termasuk yang kita alami saat ini. Perbanyak taubat dan perbanyak istighfar, maka ujian-ujian nanti, musibah-musibah yang ada nanti akan terangkat. Allah berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar tadi. Disebutkan dalam surat Thaha ayat ke-82. Sedangkan bagi orang yang beriman, yang punya ketaatan, yang rajin taat pada Allah, yang rajin ibadah pada Allah, musibah tadi itu akan meninggikan derajatnya, maka akan membuat dia terus tambah ibadah, akan membuat dia terus tambah amalan saleh. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dengan ujian yang ada dosa-dosa kita terhapus, dan bagi orang-orang yang rajin untuk taat, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah, dan juga dosa-dosa yang ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya musibah itu Allah itu berikan, bencana itu kadang Allah berikan, atau penyakit berat itu Allah itu berikan, dikarenakan Allah ingin menguji manusia. Dan setiap musibah itu, tidaklah musibah itu terjadi kecuali akan untuk menunjukkan saja siapa yang mampu bersabar. Dan kalau tidak ada musibah, kata beliau, tentu orang-orang itu akan menjadi sombong, akan congkak, akan pongah. Dia akan menjadi sombong kalau tidak ada musibah, selalu merasa di atas terus. Maka Allah itu ada uji dia supaya dia turun derajatnya. Maksudnya turun dari kesombongannya tadi, tidak terlalu merasa selalu di atas daripada yang lainnya. Dan mungkin kita menjadi orang-orang yang sabar, dan setiap musibah kita yang ada diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk memperbanyak salawat pada Nabi. Siapa yang memperbanyak pada salawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas satu salawat dibalas dengan 10 salawat. Dan mudah-mudahan doa kita di hari Jumat yang penuh berkah ini itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah segera pula diangkat musibah-musibah yang ada. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Marilah kita berdoa pada Allah, mugi-mugi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.